元気だった？結局あやめの良子に。まだ読んでなかったら。Kembali lagi di channel Di Lili. Nah, kita masih bahas tentang film Jepang. Kali ini bakalan ada aktor dari Korea loh. Namanya Kim Jae-woo. Tahu nggak? Film yang dirilis pada tahun 2017 ini sangat recommended bagi kalian. Karena kisah asmara yang dikeluarkan di film ini sedikit berbeda. Kalau biasanya kita ceritakan tentang cinta masa SMA, nah kali ini kisah cintanya tentang seorang anak kuliahan yang bernama Chan Hye yang jatuh cinta dengan dosennya sendiri, di mana ia seorang perempuan di usia yang lebih tua dari Chan Hye dan dia juga seorang novelis terkenal. Nah, gimana kisah asmara mereka yang harusnya tidak diperbolehkan oleh hukum? Mari kita simak alur ceritanya. ジャネ君生きてくれる人探してたんだけど。Film ini diawali dengan seorang novelis terkenal bernama Ayame Ryoko yang sedang tidak fokus membuat cerita novelnya akibat tangannya sudah terlalu lama menulis. Ia hanya hidup bersama anjing kesayangannya yang bernama Tonbo. Selain menjadi novelis, ia juga seorang dosen tamu dalam sebuah fakultas. Dan dia memiliki penggemar berat dari mahasiswanya yang bernama Anna. 何度も読みました。大ファンなんです。 Saat makan siang, di sini Anna memperkenalkan seorang pria bernama Chan Hye. Ia seorang mahasiswa pindahan dari Korea. Dan dia juga bekerja paruh waktu di sebuah tempat makan tersebut. Malam harinya, Ryoko kembali ke tempat makan sebelumnya. Karena ia kehilangan pulpen pentingnya. Di mana ia hanya menggunakan pulpen itu untuk menulis novelnya selama ini. Di sini, ia baru tahu bahwa Chan Hye tinggal di tempat tersebut. Karena ia tidak memiliki tempat tinggal di Jepang. Bukannya menemukan pulpennya, Ryoko malah melihat tempat tinggal Chan Hye dengan tempat tidur yang sangat kecil. Ia pun kembali pulang. Ternyata pulpen penting Ryoko itu telah ditemukan seorang pria di sana. Karena itu, Chan Hye mengambilnya dan pergi untuk mengembalikannya kepada Ryoko. 離婚してから旧姓を使って。 Setelah mengembalikan pulpennya, di sini Chan Hye sangat beruntung karena ia mendapat pekerjaan tambahan yaitu merawat Tonbo. Hal itu akan membuat Chan Hye bisa sangat dekat dengan Ryoko. 週に一。いえ、大丈夫です。 Setelah beberapa waktu berlalu, Ryoko memperlihatkan ruangan yang penuh dengan buku novel hasil karyanya. Tapi semua buku itu sudah diatur rapi oleh Ryoko sehingga terasa sangat membosankan untuk memilih bukunya. Karena hal itu, ia ingin bukunya ditata ulang dengan menyatukan warna yang sama. 視覚的に美しい。 Chan Hye pun mulai mengatur ulang tata letak bukunya dan menyempatkan membaca beberapa bukunya saat itu. Tanpa ia sadari, semakin hari mereka semakin dekat. Bahkan kadang-kadang Chan Hye menghayal di sela-sela waktu istirahatnya. Setelah itu, Chan Hye menceritakan kisahnya yang tidak memiliki tempat tinggal di Jepang, sehingga ia hanya tinggal di ruang restoran yang tidak terpakai. Dan keesokan harinya, Ryoko kembali menjalani harinya untuk menjadi seorang dosen. Semua yang ia ajarkan tentang novel dan pengalamannya sendiri. Singkat cerita, Ryoko bertemu dengan seorang novelis terkenal entah itu siapa. Yang jelas, sepertinya mereka dulunya sangat dekat. Dan di sini terungkap bahwa Ryoko memiliki penyakit yang ia sebut Alzheimer. アルツハイマーの初期なの。 Keesokan harinya lagi, Ryoko sangat senang dengan letak buku-buku novelnya yang ditata sangat indah oleh Chan Hye. Karena hal itu, Chan Hye mendapat pekerjaan baru untuk menuliskan novel baru yang akan dibuat Ryoko di komputernya. Dan ia juga akan diberi ruangan untuk bisa tinggal di sana. シェアしてあげる。ここで。 Di mana hal itu akan membuat mereka tinggal serumah. Tapi Chan Hye belum memutuskan untuk hal itu. Ia menceritakan hal itu kepada teman di tempat ia kerja.
Novel baru Ryoko menceritakan tentang hubungan sepasang kekasih yaitu Kosuke dengan Saori, di mana kisah itu mengisahkan si gadis yang bernama Saori. Ia seorang pelukis yang umurnya jauh lebih muda dari Kosuke, tapi mereka pasangan yang romantis. Tanpa disadari, hal itu membuat Ryoko dengan Chanhei semakin dekat. どんな気分になるとそんな Setelah itu, Ryoko menugaskan semua siswanya untuk mengarang sebuah novel untuk tugas kuliah. Tapi semua hasilnya membuat Ryoko emosi. Ia merasa semuanya tidak ada yang bisa membuat novel yang bagus, dan hal itu benar-benar membuat Ryoko marah. 書かれたものはただの一つもありません。使用説明書を書けとは言ってない。 Setelah itu Anna langsung menemuinya dan meminta maaf. Ia akan mengulang membuat novelnya bersama teman-temannya yang lain. チャンスをください。 Dan saat jalan pulang, tiba-tiba Ryoko merasa pusing dengan semua yang ada di sekitarnya. Untung saja ia bertemu Chanhei yang akan mengantarnya pulang. Di sini Ryoko mengatakan bahwa hal sebelumnya itu diakibatkan karena penyakit yang dideritanya. Chanhei langsung mencari petunjuk tentang penyakit itu, di mana sampai saat ini penyakit itu tidak ada obatnya, dan gejalanya semakin lama akan membuat ingatan akan hilang. まだ必要ないようですね。 Keesokan harinya, Anna datang ke tempat tinggal Ryoko dan membawa semua novel dari teman-temannya. Di sini Anna tahu bahwa Chanhei memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Ryoko. Novel yang Anna buat itu menceritakan tentang kehidupan Chanhei yang begitu sulit. Hal itu karena ia adalah teman dekat Chanhei, atau mungkin ia memiliki perasaan kepada Chanhei. Setelah itu novel tentang Saori dan Kosuke masih berlanjut. Dan sampai di sini, sepertinya Ryoko mulai memiliki perasaan kepada Chanhei. Tapi setelah itu, Ryoko mendapat masalah karena ia kehilangan Tonbo. どうして何も言わずにトンボ連れて Dan hari itu Chanhei tidak pergi ke rumahnya, sehingga Chanhei juga tidak tahu di mana keberadaan Tonbo. Mereka pun mencoba mencari keberadaannya, dan Ryoko malah kembali dengan bantuan teman novelisnya, atau mungkin ia adalah mantan kekasihnya. Mungkin. Malam itu Ryoko mulai diserang penyakitnya lagi, sehingga ia tidak bisa mengendalikan pikirannya. Untung saja saat itu Chanhei datang menolongnya. Ryoko benar-benar merasa kesepian setelah kehilangan Tonbo, sehingga ia hanya bisa berharap agar Chanhei menemaninya. Dengan rasa sedih Ryoko dan suasana di sana yang benar-benar tidak bisa dikendalikan, mereka menikmati malam itu berdua. Dan tanpa kata-kata sudah bisa dipastikan bahwa mereka menjadi sepasang kekasih. Tanpa memikirkan status dan jarak umur yang mereka miliki, mereka tetap menjalani hubungan itu dengan baik. Mereka pun meneruskan novel Saori dengan Kosuke, dan menceritakan kebahagiaan Saori yang telah lama menunggu kedatangan Kosuke. Dari awal kisah novel ini, sepertinya ceritanya ada hubungannya dengan Ryoko dan Chanhei. Semakin hari mereka sangat bahagia, dan benar-benar terlihat seperti pasutri. 眠れましたか？ Tapi saat di kampus, di sini Anna tahu bahwa Ryoko dan Chanhei telah menjalin hubungan. Ia langsung memberitahukan hal itu kepada atasan dosen di sana, di mana hal itu akan menjadi masalah bagi Ryoko dan Chanhei. Ryoko berharap agar hal itu bisa dirahasiakan sementara ia menyelesaikan novelnya, dan setelah itu ia berjanji akan mengakhiri hubungannya dengan Chanhei. Kisah Saori dan Kosuke pun akhirnya mereka berpisah hanya karena hal yang mudah. Chanhei pun mulai bingung akan hal itu, karena sebenarnya hal itu juga akan terjadi pada hubungannya dengan Ryoko. Setelah itu mereka pergi ke suatu tempat di mana sebelumnya Ryoko mengajak Tonbo jalan-jalan di sana. 私こんな小さかった。 Kisah Saori dan Kosuke pun berakhir saat Saori membuang perasaannya terhadap Kosuke, di mana hal itu diketahui Kosuke. Dan saat itu pula, Ryoko mengatakan bahwa ia akan berkencan dengan seorang pria, di mana hal itu benar-benar membuat Chanhei terpukul. Ia merasa selama ini yang ia lakukan tidak ada harganya. Hal itu benar-benar membuat Chanhei marah dan meninggalkan Ryoko. なんだかそれ若いって言ってんですか？もういいです。 Sebenarnya Ryoko sangat tidak ingin hal itu terjadi, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa mengingat statusnya dan penyakit yang ia derita.
Setelah itu, pria yang sebelumnya dengan Ryoko menemui Chanhei. Ia memberikan pulpen yang selama ini sangat penting bagi Ryoko. Dan setelah itu perpisahan terjadi karena Ryoko meninggalkan tempat tinggalnya. Di sini Chanhei benar-benar merasa telah kehilangan. Dengan pulpen yang diberi Ryoko, ia menuliskan semua perasaannya dalam sebuah buku kecil. 2 tahun pun berlalu. Di sini Chanhei kembali bertemu Anna dan ia sudah menjadi seorang novelis. 久しぶり。 Di sini Anna memberikan buku novel karangan Ryoko yang sebelumnya dibuat bersama Chanhei sendiri. Setelah melihat isinya, Chanhei merasa ada yang berbeda dengan isi buku tersebut karena tidak ada perubahan sama sekali dengan yang ia buat waktu dulu. Ia pun kembali mendatangi rumah dulu Ryoko. Tempat itu sudah menjadi sebuah perpustakaan yang mana tempat itu mengingatkan semua kesan romantisnya bersama Ryoko waktu dulu. Setelah berjalan-jalan, akhirnya Chanhei bisa melihat kembali rupa wajah Ryoko. Walaupun sekarang kondisinya benar-benar semakin parah karena penyakit yang ia derita. Ditambah lagi, Ryoko benar-benar tidak bisa mengingat masa lalunya. Dan ia hanya bisa mengulang rekaman suaranya yang mengatakan bahwa cintanya kepada Chanhei tidak akan hilang dari pikirannya. Dan hal itu benar-benar membuat Chanhei menyesal. Ia merasa sudah terlambat untuk membahagiakan Ryoko. Dan hal itu menjadi akhir dari film ini. Nah, gimana nih? Terhibur nggak? Terhibur dong, masa enggak? Sampai jumpa lagi.